Yang mau Oni sampaikan itu mungkin kalau yang lain-lain ya kan perempuan itu harus apa? Kalau saya enggak, cuman simpel aja. Rajin membaca. Rajin membaca. Iya, rajin membaca. Enggak apa ya, kayak enggak mesra gitu, tapi anaknya nambah gitu ya. Aduh. Iya. Misalnya ya seperti yang kalian lakukan ini tadi saya tuh di kantor di depan ya di bawah ya ada kursi untuk orang hamil itu kan Itu pelayanan prima. iya iya itu Jumpa lagi di Pas Kalibah. Ya, halo Ibu, gimana kabarnya Ibu? halo panggil Oni aja Oh iya. iya Oh Oni, boleh tahu Oni itu Ah. panjangan apa atau ada nama atau? nama saya kan Anita Marta Utagalung Oke. jadi karena sudah opung-opung jadi opung Anita Oh, jadi biar keren aja keren-keren nanti panggil Oni iya nggak kalah. nah jadi cucu saya panggil saya Oni Oh, udah berapa Iya. cucu Ibu? 4 Oh, sudah 4. ya. Jadi bintang tamu kita hari ini ada Oni, Opung Anita. Ya kita biasa nanti panggilnya ke depannya Oni ya. Iya. Iya, selamat Hari Kartini ya Oni. Iya, sama-sama. Pas banget bulan April Iya. ini. Oke, ini mungkin kawan-kawan yang ada di Pas Nonton Kalibah ya. Pro nih yang nonton kita ini mungkin ya. Jadi Oni ini terkenal, saya sering bacanya di Facebook biasanya. Ini kayak mak-mak banget. Kalau di Facebook tuh Iya. mak-mak Medan banget, terus opung-opung banget yang tulisannya tuh inspiratif gitu loh. Biasanya antara mak-mak, kalau enggak antara menantu dan mertua. Iya. Biasanya ya enggak, Iya. bener gak sih Oni? Benar. Iya. Riset dulu ya. Jadi, Riset. udah di riset dulu. Enggak, karena aku pernah baca dulu-dulu gitu. Iya. Jadi karena Oni ini punya 3 orang anak ya Oni. Dia ya? anak laki-laki Jadi ya. dia banyak cerita tuh tentang mertua menantu Iya. gitu, asik gitu. Jadi kita sapa dulu mungkin Oni, kawan-kawan cerita di Pas Kalibah Pro. Halo. Iya. Oke ya, rame. Oke. Terus ini kali ya kenalan dong sama Oni lebih dalam lagi. Iya, benar-benar. Nah, Oni boleh cerita sedikit bagaimana latar belakang Oni seperti apa dan perjalanan karir Oni sampai sekarang ini kira-kira seperti apa? Boleh cerita ya? Iya. Lama dong ini ya. Konsisten aja. Celana itu seorang ibu rumah tangga juga. Dia sudah Dibilang punya 3 anak ya. Terus suami Oni sudah meninggal 8 tahun yang lalu ya. Nah, di kehidupan pribadi secara yang nikah muda itu ya kan, itu adalah akumulasi daripada banyak keresahan, kekecewaan suatu masa remaja di mana cita-cita tidak tersampai. terus pembedaan laki-laki dan perempuan di keluarga Oni ya, di keluarga Batak. Nah, jadi itu ketika sudah berumah tangga, apa yang Oni tidak dapatkan dulu ketika anak-anak ya kan, anak-anak kan maunya begini gitu. Itu Oni praktekkan ke anak sendiri gitu. Terus apa yang tidak didapat ketika melihat hubungan Orang tua ya bapak dengan mama keluarga Batak itu kan apa kali ya? Maksudnya Ada jarak gitu ya. iya dan seperti tegang aja gitu. Kalau mau jalan aja pun untuk bergandengan tangan itu susah memang gitu ya. Iya. Sepertinya kayak enggak apa ya, kayak enggak mesra gitu, tapi anaknya nambah gitu ya. Aduh, iya.
Dan itu bagi saya ada kerinduan gitu, nanti kalau saya berumah tangga saya nggak mau seperti ini gitu. Pokoknya hal-hal yang baik aku lanjutkan, tetapi hal yang tidak baik tidak aku lanjutkan. Nah, seiring dengan itu kan aktif di gereja gitu Wih. kan. Kemudian di gereja itu saya aktif dulu di WCC itu, Women Crisis Center Sopodame. Dan situ ada pelatihan-pelatihan. Misalnya untuk menjadi pastoral gitu kan, untuk orang yang mau curhat ke kita, yang khusus kan untuk ibu-ibu gereja lah pada umumnya. Itu kan kita harus dilatih, Di kemudian sana. terus mengikuti seminar. Di situ bertemu dengan pembicara-pembicara lah, ya kan? Karena basic ONI kan pendidikan ONI cuman sampai SMP ya, sampai SMP yang ku nikmati, tapi tamat SPG. Seperti yang Oni bilang tadi itu kan, ada SMP berusaha untuk menjadi juara kelas gitu. Dengan cita-citaku dulu tuh kepingin kerjanya itu, dulu nggak tahu namanya apa, tapi maksudnya dia di kantor yang berhubungan dengan luar negeri gitu. Kalau dulu kan kalau buat cita-cita kan orang taunya guru, polisi, polwan ya kan, Dokter. atau dokter gitu kan. Nah, dimasukinlah saya di sekolah SPG, sekolah pendidikan guru. Ya, dengan alasan bahwa karena saya perempuan. Oh. Kami kan 4, saya perempuan 3 laki-laki, saya paling besar. Nah, menurut orang tua bagus sih, menurut pandangan dia kan, bahwa jadi guru itu adalah profesi paling aman untuk perempuan. Iya, jadi kalau nanti saya berumah tangga juga aman lah ya. Jadi kalau jadi guru gitu ya kan, kalau libur kita libur gitu. Tapi itu bukan cita-cita saya gitu. Itu membuat saya kecewa. Tapi kalau saya tidak mau, nggak usah sekolah katanya. Oh iya. Nah, ini kan, ya nanti kan malu ya kan, kita masih anak muda gitu kan. Nanti kalau jumpa sama cowok, sekolah di mana deh gitu ya kan, nggak sekolah gitu. Nah, akhirnya saya tetap sekolah, menjalani sekolah dengan berat hati, dan sampai saat ini saya tidak pernah gunakan ijazah SPG saya itu. Itu cuma cita-cita. Nah, itu tadi apa kekecewaan saya di masa muda. Nah, itu makanya saya punya keresahan tersendiri. Itu yang saya tuangkan selalu di Facebook gitu. Supaya jangan diulang lagi gitu kan. Tapi bukan hanya sekedar wacana, tapi sudah saya praktekkan di rumah. Sehari-hari ya. Nah, karena banyak mengikuti seminar, pelatihan, di situ ketemu dengan kawan-kawan. Nah, saya jalin komunikasi, jadi seperti dengan Bapak Ferianto Sitohang, itu dulu direkturnya Aliansi Sumet Bersatu kan, yang sekarang pernah jadi komisioner perempuan dan anak itu. Nah, itu ya kan. Terus dari situ saya bertemu banyak orang, dan di situ saya jalin komunikasi sehingga bertambah teman, bertambah pengalaman. Banyak peluang. Dan akhirnya ya sampai saat ini begitu. Sampai diundang ke podcast. Iya. Iya. Ini kami sengaja mengundang Oni pas banget momennya Hari Kartini, Iya. karena kami melihat Oni ini adalah sosok Perempuan seorang tangguh perempuan ya. yang membesarkan anaknya Betul. 8 tahun sendirian sampai berhasil, dan Oni ini juga memperjuangkan bagaimana generasi muda sekarang yang perempuan tadi kata Iya. Oni, supaya lebih baik ke Iya. depannya bisa menentukan Pilihannya. hatinya, Iya. di anaknya Betul, sendiri. gitu ya. Iya. Kalau menurut Oni nih, apa sih makna Hari Kartini buat Oni gitu? Kalau kita ngeliat nih zaman sekarang ya, digitalisasi, orang lebih enak nonton YouTube, atau mungkin anak-anak cowok mungkin kayak punya Oni kan 3 orang tuh, mainnya main game, main Iya. nobar gitu-gitu kan. Perlu nggak sih kita memperingati Hari Kartini di zaman-zaman sekarang gitu, Oni? Gimana? Bukan perlu lagi ya, sangat perlu ya. Wih. Iya, sangat perlu, karena bagi saya Kartini itu adalah sosok yang iya, karena dialah makanya yang gelap itu jadi Terang. ya kan? Iya, sampai sekarang Oke. masih tetap relevan ya untuk sekarang ini. Kalau untuk Oni sendiri, makna Hari Kartini apa, Oni? Mengingat tadi itu perempuan harus sekolah SPG gitu kan, terus ada Iya. kesenjangan juga laki-laki Iya. perempuan gitu. Iya, bagi saya Kartini adalah pendobrak ya. Nah, jadi itu kebiasaan-kebiasaan perempuan di zaman dia itu kan yang pingitan apa itu kan dia ungkapkan semua melalui surat-suratnya itu, dan itu yang bisa
untung temennya yang di Belanda itu yang apa ya? Menyemangati ya. Iya, maksudnya menyebarkan surat itu sehingga kita bisa Tahu. dan itu yang membuat titik balik ya awal untuk bagaimana perempuan untuk jadi tercerahkan supaya bisa untuk tampil maju gitu. maju, ya berani untuk berkata aku mau ini, aku mau itu. Berani-berani. gitu. Berarti ada Pilihannya. kemiripan ya antara Iya. Ibu Oni Kartini sama dan Ratunya. Iya. Tulis surat ya. Bener. Oni menulis post pengalaman. Iya. Lupa ya cek Facebooknya Oni ya. Boleh Biasanya cek Oni Facebook Oni. inspirasi dari Kartini Hmm. apa nih yang Oni sejalan dengan Oni tuangkan di tulisan-tulisan Oni tuh biasanya tentang apa Kartini dan inspirasinya yang Berani speak up, berani Oh, iya. bicara gitu. Seperti apa budaya Batak itu kan. Banyak hal-hal yang misalnya ini tidak boleh. Itu kenapa tidak boleh? Itu saya banyak bertanya gitu. Dan tapi ada rasa takut nggak Oni? Jangan-jangan kita jadi pembangkang Hmm. atau merusak budaya. Viral. Di batas mana nih kita boleh mengungkapkan tapi Perempuan tetap ya. tidak merusak budaya itu Oni? kalau itu Oni pribadi ya, itu nggak ada pikiran begitu, saya bodoh aja. Iya, karena kan yang kita bicarakan bukan hal-hal yang kan bertanya, kemudian mempertanyakan gitu ya kan. Banyak itu di Facebook Oni itu yang seperti contoh iya buat orang tua dan anak misalnya kan seperti saya tidak punya anak perempuan, saya kemudian anak laki-laki, tetapi anak laki-laki ini saya didik itu supaya dia aware terhadap perempuan gitu. Nah, contoh saya perhatikan tetangga misalnya kan punya anak laki-laki dan perempuan. Dia wanti-wanti ke anak yang perempuan bilang kamu jangan begini, jangan begitu, jangan mau nanti dipegang-pegang ya, jangan mau digrepek-grepek gitu, jangan itu kamu kan perempuan gitu. Tetapi dia tidak memperlakukan hal yang sama terhadap anak laki-laki. Seharusnya dia bilang sama anak laki-laki juga dong, kamu nggak boleh loh yang guit-guit perempuan gitu, itu dilupakan itu. Nah, di situ. Jadi peran perempuan itu penting di rumah tangga ya untuk anak. Tidak dari situ kan sudah membedakan kenapa yang perempuan diprotek sangat, yang laki-laki sepertinya anak laki gitu ya, enggak bisa. Iya. Jadi sama perempuan boleh dibilang kamu jangan mau diginikan, sama laki-laki anak laki-laki juga hal yang sama. Kamu nggak boleh anak perempuan orang loh. Gitu. Jadi kurang lebih kayak menyeimbangkan. Iya, bukan berarti dia karena kamu juga punya adik perempuan atau kamu punya kakak perempuan, enggak. Bukan karena dia punya adik atau punya kakak perempuan. Kalau kita bilang gitu berarti kalau nggak punya ya suka-suka dong. Artinya memang nggak boleh. Sama semua Iya, harus perempuan. menghargai perempuan ya. Gitu. Benar-benar. Ya Oni. Jadi Hari Kartini ini kan diperingati sebagai hari di mana perempuan tuh berjuang untuk mendapatkan hak-haknya ya, termasuk salah satunya nih hak perlindungan kesehatan. Oke. Iya. Jadi kita mulai masuk ke statistik sedikit-sedikit Oh, ya ya. Oni ya. Yang serius ya. Iya. Oke, baik. Oke. Nah, jadi salah satunya data dari statistik ini Oni adalah angka kematian ibu. Ya, Iya. jadi terkait angka kematian ibu, sebenarnya selama 10 tahun terakhir, angka kematian ibu di Indonesia itu semakin sedikit dibandingkan 10 syukurlah. tahun terakhir. Iya. Iya. Kalau dari data SP 2010, itu angka kematiannya ada di 346 ibu per 100.000 kelahiran hidup. 346 ibu per 100.000 kelahiran hidup. Nah, Itu artinya saat ini 346 ibu meninggal benar setiap ada per 100.000 kelahiran hidup. Banyak ya. Dan saat ini di terakhir SP 2020 itu turun menjadi 189 kematian ibu Per 100.000 kelahiran Iya. hidup. Jadi turun ya. Tapi Iya. ada banyak nggak tuh? Sebenarnya udah semakin membaik ya dari angka ini, semakin turun. Cuman Tapi ternyata Indonesia itu masih menjadi negara dengan angka kematian ibu yang paling tinggi. Tetap Iya. masih Betul. tetap. Iya. Dibanding yang lain kita masih tetap tertinggal ya. Tertinggal. Dan Iya. seperti yang kita tahu juga nih ya, pengetahuan sama-sama kan bahwa Ibu Kartini juga Iya. meninggal karena preeklamsia ya, habis Iya, kelahiran 4 hari. Iya. 4 hari. Heeh. Nah, jadi sebenarnya kematian ibu ini sudah menjadi tantangan sejak lama nih ya Oni ya. Udah 10 tahun terakhir. Iya. Memang sudah semakin membaik tapi ternyata masih yang paling tinggi. Nah, Iya. menurut Oni, Iya. apa yang harus dilakukan keluarga? Ada nggak sih peran keluarga atau peran masyarakat yang bisa menekan angka kematian ini? Silakan Oni. Iya. Menurut Oni ya ada lah.
basic utama itu ya kan keluarga ya kan, Benar, masyarakat benar. terkecil itu kan keluarga. Jadi kalau menurut Oni itu yang pertama itu adalah suami. Oke. Ya, Suami, suami pentingnya ya Oni. kan. Ini dalam keluarga ya. Mm-mm. Terus kemudian baru orang tua dan mertua gitu. Seringkali perempuan itu apa ya, bebannya tuh ganda gitu, apalagi perempuan bekerja. Bekerja, oke. Jadi sudah dia di luar bekerja untuk Dari nafkah gitu ya. iya membantu ekonomi, di rumah juga dia harus anak. mengurus anak dan itu. ngurus Nah, suami, ngurus rumah. kalau yang sudah ini praktekkan di keluarga ya seperti anak saya kan 3 itu, yang 2 sudah berumah tangga kan. Nah, yang paling besar itu kan dia di Kanwil Pajak ya, karena dulu masuk STAN ya sekolahnya. Nah, dia di rumah kami itu tidak ada apa ya, tidak segala peralatan tidak berjenis kelamin. Ya, jadi sapu apa itu siapa aja boleh pegang. Iya, iya. Iya, benar. Ya. Udah ya. Udah nikah ya. Iya, jadi kan dia kan bekerja, istrinya tidak. Ya kan? Bukan berarti dia semena-mena atau karena dia bekerja diperpajakan lagi. Jadi dia Sabtu dia belanja gitu. Iya belanja, jadi udah paham dia ikan untuk 1 minggu, saya apa dia tuh kan. Nah iya kan. Kemudian itu salah satu adalah untuk membahagiakan istri kan gitu. Kalau istri sudah bahagia, tentu anak-anak akan sehat, dirawat ya kan, dia juga akan bahagia. Kemudian seperti kontrasepsi KB ya, maaf ini ya kan. Karena ini berhubungan dengan apa? Kenapa harus perempuan ya? Itu kalian pernah nggak berpikir? Ada ya. Kenapa harus perempuan? Karena reproduksi perempuan itu kan di dalam itu. Jadi kalau misalnya untuk apapun misalnya obat atau apapun itu atau suntikan itu kan berpengaruh juga terhadap kesehatannya. Betul. Nah, anak saya ini dia ngambil apa itu langsung operasi loh. Oke. Vasektomi. Nah, nah itu kan adalah hal yang pengorbanannya iya. ya ini untuk istrinya. Iya. Jarang-jarang begitu kan? Benar-benar. Ya itu tergantung mamanya. Gimana iya. Banget sih anaknya. Salah satunya itu gitu. Tadi kan ditanya bagaimana ya. Salah satunya itu ya kan. Jadi kalau dia seorang ibu itu bahagia, kemudian kalau pekerjaan di rumah juga kita dibantu sama-sama. Kan bukan tidak mungkin umur akan tetap panjang sehat gitu ya. Sehat ya. Iya. Memang kesimpulannya butuh Perhatian khusus ya, Iya. baik dari suami, dari orang tua. Nah, gitu. artinya kenapa kalau sudah dalam hal sehari-hari pun dia care, berarti kalau lagi dia mengandung, pasti kan dirawat betul. Nah, sampai dia perasaannya, gizinya, apa, sampai akhirnya melahirkan. Nah, itu kan tentu angka kematian juga Jadi semakin angka situ. Iya, peran Iya. seperti itu ya. Bukan ujung-ujung waktu dia hamil, waktu dia mau lahirkan kita cari rumah sakit yang terbaik, enggak. Sebelumnya itu, iya, gitu. Jadi perhatian khusus ya. Kalau dari masyarakat tadi, kalau dari keluarga. Nah, kalau dari masyarakat misalnya ya seperti yang kalian lakukan ini tadi saya tuh di kantor di depan ya di bawah ya ada kursi untuk orang hamil itu kan Itu pelayanan prima. iya itu iya saya baru kalau lihat Nih, gitu punya teman nanti yang kayak gitu silahkan nanti datang. pelayanan iya itu maksudnya kan artinya kan kalian peduli gitu ya kan ini kan bagian masyarakat jadi kalau sudah begitu misalnya kayak di umum bagaimana orang hamil di bus misalnya ya kan nah itu kan pendidikannya dari rumah iya gitu. Jadi Iya. nih, Oni nih keren banget nih apa namanya latar belakangnya, terus cuma dengan bumikan betul. ilmunya nih Hanya dengan pendidikan minimal gitu Iya. ya. Jadi menghasilkan generasi kira-kira nih, Ah. menurut Oni apa nih pesan Oni buat para perempuan yang sedang menonton pas Kalibah Pro ini? Ada Oke. yang mau disampaikan tidak? Yang mau Ani sampaikan itu mungkin kalau yang lain-lain ya kan perempuan itu harus apa? Kalau saya enggak, cuman simpel aja. Rajin membaca. rajin membaca. Iya. Rajin membaca.
perempuan rajin membaca. Iya, karena apa? Karena kita sudah membaca, itu kan jendela dunia kan. Oh, info apa aja gitu. Kita kadang malas membaca gitu ya kan. Makanya suka termakan kadang-kadang nyesel belanja. Misalnya minyak goreng gitu ya kan, 1 kilo 12.000 gitu. Wah, kesana dia nggak baca, di bawahnya itu ada syaratnya. Iya, sudah sampai ke situ baru diambil minyak kan ke depan gitu. Ini harus belanja sekian, Bu. oke, dia kan malu ya kan. Nah, terpaksa beli gitu. Nah, itu salah satu orang. Kenapa Oni mau, kalau kalian baca postingan Oni di Facebook itu adalah kena panjang ya. Kalau bacanya itu lain di ujung. Kalau baca postingan Oni, kalian baca di ujung, di tengah, lalu akhir, nggak akan nyambung. Beda-beda emang. Malah bingung. Jadi akhirnya baca lagi kan, jadi 2 kali baca kan, merugi waktu. Kenapa? Itu karena kekecewaan Oni terhadap misalnya ada teman yang sangat rajin like dan komennya saya bilang yang bagus Tapi nggak gitu. baca penuh gitu. Nah, satu waktu dia bertanya, bagaimana ini? Padahal sudah dijelasin. Padahal ya berarti kan dia nggak baca. Nah, sejak itu aku punya pemikiran, biarlah punya teman Facebook itu sedikit, tetapi yang mau baca. Jadi sehingga saya buat itu banyak kelokan ya kan. Aturan biasanya nyampe 5 menit, pokoknya saya kelokin kemana-mana, akhirnya nyampe. Dengan harapan, biarlah teman saya sedikit, tetapi yang mau membaca. Ya, ternyata banyak yang mengaku begini. Oni sebenarnya aku nggak suka baca. Tapi Mungkin lebih suka mendengar kali Oni. iya, tapi ketika baca postingan Oni, kenapa tanpa terasa sudah habis. Nah, iya, itu salah satu trik Oni bagaimana supaya perempuan mau membaca. Jadi kalau kita mau membaca itu tentu apa saja informasi bisa kita serap, dan dari situ kita mau apa gitu kan. Apa saja lah gitu, karena setiap kebutuhan setiap orang kan beda-beda. Jadi kalau Anda bilang begini-begini mungkin tujuan ke perempuannya berbeda, tapi kalau sudah membaca ya siapa saja gitu sesuai dengan minatnya ya. Jadi membaca pesan untuk perempuan masa kini ya. Iya, Bisa banyak membuka membaca. jendela Iya. ya. Nah, Oni juga sudah punya karya nih yang bisa dibaca. Ini cuma ada di PST BPS Kalau kawan-kawan kalian boleh langsung ke PST BPS ya. Nah, Oni ini adalah salah satu usaha Oni ya supaya meningkatkan literasi. Iya, benar. Inti buku Oni, ini buku berapa Oni? Ini masih buku pertama ya? ya. Dan ini sebenarnya lahir tanpa sengaja karena banyak orang Sengaja aja bisa buat buku ya? banyak orang tanpa sengaja ya kepleset gitu jadi buku. Bisa jadi. Ini dari awal permintaan para pembaca fans Oni gitu. Oni buatlah buku gitu ya kan. Sementara ini tuh kan random ya. Kalau orang itu kan misalnya minat kuliner, maka dia ceritanya kuliner semua. Kalau Oni kan random ya. Kadang masalah soal sosial, kemudian masalah anak, masalah keluarga, iya. Jadi ada satu editor dari Bekasi, dia bilang, Oni izinkan saya untuk mengambil beberapa postingan Oni, tapi yang satu tema. Jadi ini cerita bagaimana saya dengan anak-anak. Kayak ginilah caraku mengajar. Kayak ginilah caraku mengajar anak. Kayak gini loh. Dan biasanya Oni itu kan kalau menulis itu pakai bahasa mak-mak Medan sehari-hari gitu. Jadi dia nyampe gitu ya kan. Iya, nyampe. Kayak gini kan. Iya. Gini lah persisnya. Lihat lah weh. Si Oni ini adalah spesial karena tadi ternyata isinya terbatas ya Oni. Iya. Terus yang BPS Iya. dapatkan satu di antara yang terbatas itu ya, yang limited itu. Nanti teman-teman yang mau baca boleh ke PST. Iya. Oke, terima kasih Oni buat kesempatannya, buat cerita-cerita inspiratifnya. Udah Mudah-mudahan selesai nih. Sudah terlalu ya. Iya. sebenarnya banyak Oni, cuman nanti kita aja lah. Iya, Nanti oke. terlalu banyak disampaikan jadi ini susah. Nanti kita buat episode berikutnya Episode Siap, berikutnya. Oke, kawan-kawan, terima kasih buat episode hari ini. Jangan lupa follow
YouTube-nya kita pas Kalibah Pro dan juga follow Facebook-nya. media sosialnya Oni ya. Iya. Mungkin kita bisa saling follow nih. Iya. Ya, karena Oke. followersnya Oni banyak. Banyak. Ahli 80K tadi lihat. Iya. Iya. Wah ya. Apa itu? Dari Bekasi. Iya. Iya, Iya. Malang Buana tulisannya. Kami serius sekali lagi terima kasih banyak Iya. buat kesempatannya Oni. Ya, sama-sama. Makasih, Oni. Ya, sama-sama. Iya. Mohon maaf jika ada yang kekurangan Oni sepanjang mulai dari tadi Oni menginjakkan kaki ya, sampai Iya. atas. Oke, terima Pokoknya kasih. pas Kalibah Pro keren. Oke, terima kasih kawan-kawan Trita. Dadah.